beberapa alternatif beberapa alternatif yang saya keluarkan, apakah di kota kecil secara, kalau di Sulawesi Utara ada 3 kota, saya mempelajari dulu kan ini. Nah, terkait pemukiman perumahan saya tidak ambil karena dia skopnya terlalu kecil dan eh, tadi kan ada permasalahan hanya masalah sosial di dalam perumahan itu, permasalahan yang Ibu alami di dalam perumahan kan terkait person ke person, tetangga ke tetangga. Nah, ini kan pada akhirnya kan kita secara kota kita harus ada aturan, ada regulasi yang eh, kita terapkan, kita buat dan itu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu kompleks perumahan. Kan secara rencana detail tata ruang memang sekarang kan sudah ada aturan-aturan kalau boleh di perumahan ini ada sekian persen untuk RTH, sekian persen untuk ini. Nah, kalau saya plot hanya untuk itu, sementara tujuan saya lebih fokus ke yang alami, bukan tadi yang ke dalam bangunan, tapi saya lebih ke luar. Karena itu berbicara orang banyak dan kita memang terlibat dengan beberapa stakeholder di situ. Nah, itu Bu, alasan kenapa saya pilih secara kota, tapi dalam tahap proses ini memang masih saya akan memilih skop yang lebih kecil yang kira-kira menjadi satu model. Itu Bu. Nggak mungkin perumahan yang apa hanya skala RT, tidak ada penentu kebijakan. Itu Bu. Mungkin. Karena saya ada kasus juga gitu. Misalnya gini, di daerah tempat saya ini di sepanjang Kali Angke itu yang dekat dengan pemukiman dengan klaster saya itu dibikin green area, masih masih di apa masih baik gitu, ditata dengan baik. Tapi dengan adanya UMKM itu terus jadi tumbuh warung-warung, tadinya mulai warung gado-gado terus tambah tambah tambah, akhirnya yang tadi biofilianya itu jadi hilang. Nah, gimana menyadarkan, sementara mereka kalau kalau UMKM itu berdalih pada faktor ekonomi. Nah, itu jadi masalah juga gitu. Jadi Mbak, pertanyaan saya, apakah Bu Yola juga menemui masalah yang terkait dengan para pedagang kecil-kecil itu yang pelan-pelan tadinya cuma gerobak, lama-lama jadi warung, lama-lama jadi sedikit kayak resto gitu. Nah, itu yang masalah kalau menurut saya gitu, kira-kira Bu Yola. iya Bu, kita juga mengalami hal itu. Tapi sebagai perencana tata ruang, sebagai arsitek, memang kita harus memberi masukan. Memang yang jadi persoalan siapa sih yang jadi pemimpin di situ, di daerah itu, dan kenapa itu diterapkan. Nah, berarti kan kita tidak konsisten dengan dari awal. Makanya kita harus berkumpul lagi, kita ingatkan lagi aturan-aturan yang ada dan itu bertahan selama berapa tahun lah gitu. Tapi ketika pemimpin itu berganti karena ada kebijakan baru dari pemerintah pusat yang mau tidak mau itu menguntungkan bagi mereka, kadang mereka mau mengikuti itu karena menurut mereka untung. Tapi kalau kita secara pribadi punya konsep bahwa ini harusnya tidak, kita harus bersuara, Bu. Makanya tadi Pak Prof. Fermanto mengatakan kita memang harus berulang-ulang. Kalau kita dari awal sudah ada satu regulasi, satu aturan, satu kesepakatan yang kita sepakati, itu jadi semacam senjata. Tapi kalau dari tahun ke tahun pemimpinnya kita hanya mengikuti apa yang menjadi kebijakan mereka, memang itu jadi persoalan bersama, Bu. Itu, Bu. Terima kasih Itu Pak pasti ada. Elin. Terima kasih Viola. Kita masih punya 2 orang yang sudah raise hand. Mungkin silakan Mas Andi lebih dulu, setelah itu Mas Wisnu. Tetapi buat Bu Yola dan Pak Prof. Fermanto, ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Kalau sempat mungkin bisa ditanggapi sebelum, karena waktunya Prof juga tidak banyak. Silakan Mas Andi. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf saya. Mohon maaf. Salam kenal, Bu Andi, ketemu Eh, lagi. Halo, ketemu lagi Mbak. Terima kasih. Saya sangat senang dengan adanya By Filik ini karena saya mendapat ilmu baru juga. Yang kebetulan ada bimbingan saya juga penelitiannya tentang ini, tapi S1 ya, desain
desain apa ya, mall ya, dengan menggunakan pendekatan konsep by Philip. Pertanyaan saya yang saya mau tanyakan, kita tahu kan di Indonesia itu 2 musim ya, beda dengan di luar negeri. Jadi kalau ada tanaman di apa di fasad bangunan itu, apakah nanti tidak ada binatang melata ya? Apa bagaimana supaya tidak ada binatang melata seperti ular, terus dan serangga dan lain-lain ya? Kalau di luar negeri kan kalau musim salju atau musim semi dia kan gugur tuh pohonnya, apa daunnya ya, sehingga bersih terus tumbuh lagi di musim semi. Tapi kalau kita di Indonesia itu kan eh, sepanjang tahun kan itu eh, daunnya ada terus ya, ada terus sehingga bagaimana apakah nanti tidak ada kemungkinan adanya kayak binatang melata atau serangga yang melengket di fasad-fasad bangunan itu yang ada pohon ya, tanaman. Terus pertanyaan saya selanjutnya itu apakah ada jenis tanaman yang harus ditanam itu sehingga serangga itu tidak datang atau binatang melata itu apa misalnya ular tuh ya, Indonesia kan terkenal eh, biar di perumahan ularnya juga masuk tuh ya. Gimana dengan hal tersebut? Mungkin itu saja mungkin pertanyaan saya, Prof. Mbak Yola. Makasih. Terima kasih Bu Andi. Mohon maaf. Silakan Bu Yola apa Prof yang mau menanggapi lebih dulu. Ya, mungkin saya izin Pak Yosep, eh, saya nanggapi sepintas gitu ya. Terus saya mohon maaf nih saya harus izin nih. Karena kebetulan waktunya mepet gitu ya. Setelah ini saya mungkin izin. Makasih eh, Ibu soal pertanyaannya ya. Ini juga mirip dengan yang ada di chat ya. Mungkin saya nggak bisa ulas detail dari yang ada di chat. eh Memang kontradiksinya di situ gitu ya. Alam menyatu dengan alam, kalau dia terbuka gitu ya, ya pastilah serangga itu ada gitu ya. Terutama di kita tuh nyamuk itu yang sulit gitu ya. Nah, tapi mungkin kita bisa menempatkan posisinya itu di tempat-tempat tertentu gitu ya, yang misalnya di atrium rumah kita ataupun di tempat-tempat tertentu di depan dan lain sebagainya. Kemudian pada waktu di dalam bangunannya itu beberapa tanaman yang betul sekali ada beberapa jenis tanaman yang memang bisa sebagai pengusir nyamuk dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita bisa pilih jenis-jenis tanamannya itu mungkin konsultasi dengan ahli landscape gitu ya. Nah, eh, tentunya dengan eh, kan tadi kan bagian dari biofilik itu adalah juga yang penting dia tembus pandangnya gitu kan. Nah, salah satunya itu kan melihat alam. Jadi dia tetap ada jendelanya gitu ya. Kalau siang mungkin belum banyak nyamuk ya dibuka gitu ya, tapi nanti kalau udah malam banyak nyamuk dia ditutup gitu misalnya seperti itu. Itu juga salah satu upaya gitu ya. Nah, terus tadi kalau nggak salah ada juga soal yang sekalian mungkin yang di chat ya, karena saya harus jalan, mohon maaf ini eh, apa tentang standar di Indonesia ya memang belum ada, tapi memang kita perlu juga sih membuat standar-standar yang cocok untuk iklim Indonesia gitu ya. Nah itu saya bilang tadi salah satu tugas Bu Yola itu menambah unsur budaya dan iklim kita tropis dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu memang bervariasi banyak ya dan juga eh, prinsip-prinsipnya tentu bangunan kantor ataupun bangunan eh, hunian itu mirip-mirip prinsipnya ya. Cuma bedanya adalah pada penggunaan bangunannya gitu ya. Kalau rumah tinggal itu kan 24 jam gitu ya. Nah, jadi berbeda dengan kantor mungkin nggak sampai 24 jam gitu. Nah, tapi kalau 24 jam maka kita harus lebih banyak memperhatikan unsur-unsur yang terus-menerus kita temui gitu ya. Jadi uh, faktor alamnya dan unsur lainnya sehingga dia apa ya istilahnya tuh kalau ada batas waktunya kan
nanti kita nggak lihat lagi karena malam gelap gitu misalnya. Nah itu perlu dibantu dengan penerangan-penerangan buatan juga gitu ya. Nah tapi kalau unsur-unsur suara, air dan lain sebagainya itu akan terus kita dengar gitu ya. Nah itu juga akan sangat menarik gitu. Nah terus tentang apa lagi ya? Tadi standar, acuan, indikator itu belum ada. Nanti tugas kita bersama untuk membuat. Kemudian teorinya yang cocok untuk bangunan kita ya banyak, hampir sebagian besar sih sebetulnya cocok gitu ya. Tinggal mungkin skalanya aja gitu. Itu kemudian kalau tadi di chat itu ada tentang dari Bonifacio Bayu, ini mungkin ke Ibu Yola ya. Nah, tadi kalau Pak Afif dan Pak Noval kurang lebih seperti itu. Ya, tentang serangga itu mirip dengan tadi Ibu yang bertanya ya. Jadi itu mungkin dari saya itu Pak Yosep, mudah-mudahan menjawab. Mohon maaf sekali. Terima kasih Prof untuk waktunya. Ya, Mungkin ya, mungkin saya boleh pamit, silakan. boleh pamit. Ya, terima Ya. kasih Prof. Ya, ini Silakan. menarik sekali tadi Terima ada kasih Pak Prof. Wisnu Abadi, Hermanto. Ibadi. Ya. Pak Wisnu, mohon maaf Pak Wisnu. Makasih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol Pak Wisnu. Udah resen tapi saya waktunya kepepet juga nih kebetulan ada acara lain. Terima kasih banyak, Prof. Ya, nanti kita Terima diskusi. kasih Prof. Makasih, Bu Prof. Yola, Diskusi berlanjut. ya, Prof Pak Hermanto, terima Yosep, kasih. ya, Prof Pur, Pak Budi dan teman-teman Ya. semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf ya. Sebetulnya menarik sekali untuk bisa menemani Bapak Ibu sekalian, tapi kebetulan ada acara yang penting juga. Ya. Terima kasih, saya izin pamit. Terima kasih, Pak Firmanto. Terima kasih Prof. Yuk, sama-sama. Mungkin ada yang mau di Ya, mungkin boleh dulu satu, Pak Yosep, penutup dari saya. Silakan Prof. Ya, biofilik design itu prinsip bukan sekedar hanya membawa alam ke dalam bangunan, tetapi lebih penting dari keterkaitan dengan alam, dengan berbagai manfaat yang akan diberikan alam untuk manusia dan sebaliknya gitu loh. Nah, ini yang penting kita resapi bersama gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam Prof. Malam, Prof. Terima kasih. Yo, izin pamit. Sukses buat Bu Yola. Ya, terima kasih Prof. Silakan Bu Yola. Ya, makasih Pak Yosef terkait pertanyaan dari Bu Andi ya. Karena ada salah satu mahasiswa terkait penerapan biofilik dan kayaknya menyangkut fobia terhadap binatang ya. Padahal tantangan kita yaitu bagaimana kita menciptakan satu bangunan dekat dengan alam. Memang tiap orang itu berbeda. Kalau saya sendiri ketika ada tanaman, terus ada ularnya, ada binatang-binatang itu, saya malah senang karena kita berdamai dengan alam. Tapi ada beberapa yang tidak suka kecoa, tidak suka ular, tidak suka itu. Tapi sebenarnya itu tantangan kita sebagai arsitek. Ketika kita menemukan si perancang bangunan, kalau itu kan kita harus tahu dulu siapa-siapa pengguna di situ, siapa-siapa aja, terus apa yang dia takuti. Kalau kita mau menggunakan unsur alam di dalam satu bangunan, berarti kan kita harus menerima resiko apa beberapa binatang atau unsur-unsur atau habitat yang bergabung itu. Jadi memang pada dasarnya sih kembali kepada si pemilik bangunan ya, si pengelola bangunan. Baru di satu sisi juga memang eh, tadi di penutup oleh Pak Firmanto kan sudah mengatakan bagaimana kita membawa alam, tapi bagaimana sebaliknya. Nah di situ juga kita perlu penyadaran kepada masyarakat bahwa ini kan biofilik dalam arti kalau dari saya sih semacam penyempurna bagi kita perencana sih sebenarnya. Karena apa aja yang itu tetap kita berbicara berkelanjutan. Dan ketika ada masalah di dalam bangunan terkait bagaimana kita mencegah binatang itu masuk, sementara kita suka menaruh salah satu unsur alam ke dalam, berarti kita harus ada
resiko atau ada beberapa pertimbangan, dan di satu sisi menjadi pertimbangan arsitek itu untuk gimana ya supaya bangunan ini binatang ini nggak masuk. Dan memang ada ahlinya sebenarnya. Itu tadi sudah diungkapkan, ada ahli landscape. Mereka itu mempelajari tanaman-tanaman yang kalau boleh di bangunan ini hanya bisa ini. Kalaupun Anda ingin menaruh bunga ini atau ini ke sini, resikonya binatang ini pasti ada di sini. Nah, dan kita tantangan secara arsitektur digital memang disitulah peran kita sebagai arsitek digital untuk bagaimana kita ada semacam sensor kalau kita memakai unsur alam. Tiba-tiba mungkin ada nyamuk atau ada ular. Nah, secara otomatis kan sekarang sudah ada teknologi-teknologi yang bagaimana mengusir tikus, bagaimana mengusir nyamuk, bagaimana. Nah, itu saya kira sebagai salah satu solusi. Dan memang tantangan kita tetap apapun itu ada solusi bagi kita arsitek, apalagi terkait biofilik ini. Memang biofilik ini kalau dari pemikiran saya itu penyempurnaan dari kita sebagai arsitek sebenarnya. Terus ada beberapa pertanyaan yang di chat, itu ada Afif, terus ada siapa lagi ini? Naufal Asis, sama ya, sama. Iya. Terkait prinsip-prinsip, memang kita kan masih mengacu kepada prinsip-prinsip yang sudah ada, yang menjadi indikator. Dan itu kita coba. Kalau beberapa kota lain itu sudah bisa, kenapa kita tidak? Itu yang jadi itu. Artinya kita coba dulu ya, kita juga sedang berproses ya untuk itu. Terus terkait mengenai biofilik itu penerapan elemen, ya itu tadi sebagian sudah dijawab oleh Pak Firmanto. Dan terkait serangga itu juga tadi sudah bisa menjawab ya. Baru untuk ini, apakah dapat diukur parameter yang tepat untuk menentukan seberapa besar luas area? Biasanya kalau bicara hitung-hitungan memang pastinya bisa dihitung. Karena kan yang menjadi indikator itu pasti adalah hasil. Seberapa besar ya itu. Dan itu sudah, makanya setiap tahun ini kan untuk kota biofilik ini kan ada semacam pertemuan tahunan para peneliti. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini memang dimunculkan lagi di saat forum-forum itu. Dan itu memang agar itu bisa menjawab, maka kita sebagai peneliti, sebagai akademisi berusaha mencoba untuk menjawab apakah apa khusus bangunan tinggi atau apa tanaman yang dipilih itu bisa. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan kita untuk bisa menyelesaikan. Mungkin itu Pak Yosef secara keseluruhan atau ada lain? Terima kasih Bu Yola. Ini kita kasih kesempatan dulu Pak Wisnu yang sudah menunggu dari tadi. Nanti bisa Capek dilengkapi tangannya lagi. Pak. Ya. Silakan Pak Wisnu kalau ada yang mau ditanggapi atau mau disampaikan, saya silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Yosef untuk kesempatannya. Mohon izin bertanya nih kepada Ibu Yola. Di sini sebenarnya ada sedikit mungkin masukan atau pertimbangan ya. Jadi saya pernah melakukan sebuah penelitian bersama Pak Hendrikus Poltak. Mungkin nanti bisa diminta penelitiannya kepada beliau. Jadi di Jakarta itu ada di Jalan Antasari. Nah itu flyover jembatan tiang-tiang flyover itu kemudian sama pemerintah DKI Jakarta itu ada 3 penanganan. Yang pertama adalah waktu itu oleh Gubernur Anies dicat mural. Kemudian di dekat Fatmawati kemudian dibikin menjadi tiang menjadi iklan. Ya, iklan-iklan digital ya menggunakan Megatron dan sebagainya. Nah, sementara penerapan yang ketiga adalah tiang-tiang flyover yang Antasari itu jalan layang nontol itu kemudian dibikin rangka-rangka besi dan diisi sama tanaman. Nah, yang menarik adalah ternyata pada waktu itu sama penelitian oleh Pak Poltak dan saya itu kepada beberapa responden, mayoritas itu justru lebih memilih menyukai yang mural. Mereka lebih memilih menyukai mural gitu. Jadi buat mereka mural itu lebih memberikan kontribusi positif dibandingkan flyover jalan layang nontol yang diisi oleh tanaman gitu.
ya. Sementara memang kalau untuk iklan itu udah posisi udah paling 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 rendah gitu. Tapi buat saya yang buat saya kaget adalah ternyata pilihannya adalah mereka lebih menyukai itu dibandingkan tanaman ya. Itu buat buat saya sangat menarik. Nah, ini mungkin eh, ketika tadi kita bicara biopolik tentang perkotaan, ini yang teringat di saya gitu. Bagaimana bahwa biopolik itu kan pada dasarnya visual ya, apa yang kita lihat, apa yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh warga kota. Itu aja sih Bu, mungkin sekedar input aja, nanti mungkin bisa tanyakan kepada Pak Poltak hasil penelitiannya. Itu ya. Terima kasih Pak Yosef, Bu Yola, terima kasih. Terima kasih Pak Terima Wisnu. kasih. Ini Yola mungkin ini masukan aja sama tadi Ya. ada info tentang penelitian. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi materi yang disampaikan Bu Yola tadi, saya silakan. Atau Bu Yola sambil menunggu ada yang raise hand, Bu Yola boleh sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Wisnu. Silakan Bu Yola. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Ini memang salah satu apa yang menarik ya. Ini tidak semua, artinya bukan hanya di Jakarta saja. Pasti di daerah-daerah lain mengalami hal yang sama. Karena ada yang melihat dari sisi ekonomi, dari sisi apa kebijakan pemerintah, dan ada aturan isinya. Tapi sebagai arsitek dan perencana kota, kalau dari saya mau cari tahu dulu apakah di lokasi tersebut itu sudah ada aturan, ada RDTR-nya atau belum. Zonasi yang diizinkan itu apa aja. Ah, itu makanya tadi di awal sebagai apa draft proposal saya, salah satu yang harus kita buat adalah bagaimana kita memperkuat regulasi yang ada dengan kesepakatan-kesepakatan atau standar-standar yang ada itu. Dan ketika kita sudah melakukan katakanlah tadi ada pembangunan ini kemudian dirubah lagi terus kemudian ini memang kan itu semua ada pertimbangan. Ketika kita akan melakukan apa pembangunan di satu tempat mengganti dengan yang lain, setahu kita kan standar pemerintah sudah ada ya, yang mana kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat oke dan itu memang bisa diterima, nah itu memang tantangan kita. Kita harus apa mengikuti dan menyampaikan. Nah, di satu sisi memang kita harus apa menghindari banyak masalah kan Pak Wisnu. Kita kan harus mencari solusi win-win apa yang diinginkan oleh masyarakat, tapi apa juga yang diinginkan oleh kota dalam skala kota. Ini untuk apa? Karena kan biasanya kan ada iklan-iklan yang sekarang kan kita kalau secara arsitek bagaimana kita membuat papan iklan yang ramah lingkungan, tapi juga aspek masyarakat itu yang terlibat juga harus ada. Berarti kan saya belum bisa menyimpulkan bahwa di situ ada apa. Kita harus tahu dulu apakah memang sudah ada regulasi, aturan, atau apa yang ada di situ. Kalau itu memang sudah ada, berarti kita harus mengacu dari aturan itu. Nah itu kalau memang belum, dan itu masih, ya kelemahan Indonesia kan masih banyak aturan yang sudah ada, tapi ternyata setelah dirinci, dilihat, masih banyak bolongnya, Pak. Orang kan mencari bolongnya, bukan mencari ya, apa nyamannya. Mungkin itu Pak Wisnu, kalau dari saya. Baik, terima Terima kasih Bu Yola tanggapannya. Ya, soalnya buat saya menarik itu adalah ternyata eh, warga Jakarta atau responden itu tidak tidak kurang Menyukai. menghargai jalan tiang-tiang jalan layang nontol itu kemudian menjadi tanaman merambat yang menurut saya begitu indah ya, bagus ya, cantik ya. Mereka Ya, lebih menghargai secara visual tentang mural yang kemudian ya, dicat di tiang-tiang jalan layang nontol itu, yang mana setelah 5 tahun itu udah mulai kusam, ya. jelek gitu menurut saya. Sementara yang jalan tol yang tanaman itu rambat itu semakin lama semakin berkembang dan semakin rindang, dan menurut saya tuh ya biopilik banget itu ya, dalam artian Mm. kontribusinya terhadap kota sangat luar biasa. Buat saya itu aja. Terima kasih banyak Bu Yola. Terima Mungkin kasih nanti Pak bisa. Wisnu. Ya, terima kasih. terima kasih. Mungkin Bu Yola ada satu lagi Pak Albert. Silakan Pak Albert. Ada yang mau disampaikan? Ya, eh, terima kasih Pak Yos. Bu Yula dengar suara saya? Terdengar Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi gini Bu Yula. Saya sering
mempertanyakan tentang arsitektur biofilik ya, terutama pada mahasiswa-mahasiswa S1 ya. Sering menampilkan, oh saya dengan misalnya desain menggunakan arsitektur biofilik. Tapi ya, ternyata begitu saya tanya terkait dengan konsep arsitektur terkait dengan bentuk, mereka pada semua nggak bisa jawab loh. Nah, dari penjelasan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Fermanto dan Bu Yola ya, apakah ini makin meyakinkan saya bahwa sebetulnya kalau kita bicara arsitektur biofilik itu tidak bicara tentang terkait dengan bentuk ya, konsep bentuk dari suatu arsitektur. Jadi dimanapun, di daerah manapun, di provinsi, misalnya di Indonesia ya, bentuk arsitektur itu bisa lepas dari biofilik, tapi biofilik bisa masuk dalam bentuk arsitektur. Nah ini pertanyaan saya pertama itu. Apakah memang Bu Yuna mengatakan bahwa punya pendapat bahwa oh enggak, kalau arsitektur biofilik itu pasti akan menjadi arsitektur dari bentuk dari suatu bangunan. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, ini kan kalau tadi saya baca dari Bu Yula kan mengkaitkannya dengan kota ya, betul ya? Iya. Ya. Nah, menurut Bu Yola, kalau arsitektur biofilik ya, kalau dikaitkan dengan kota, itu akan terkait dengan arsitektur kota atau terkait dengan urban design. Itu dua hal yang sangat berbeda. Menurut Bu Yola bagaimana? Oke, saya coba jawab ya Pak Albertus. Menarik sih tadi Pak mengatakan konsep pada bentuk, sementara kita eh, harus dari apa menjadi bentuk. Kalau dari apa ya yang saya tangkap, yang pasti kita dari bentuk-bentuk itu kan dari alam, Pak. Kita melihat dari alam dan di situ kita dapat bentuk itu. Artinya eh, yang mengilhami kita untuk membuat satu konsep bentuk itu kan alam. Mungkin bisa jadi apa ya? Tiap orang bisa menangkapnya berbeda. Tapi kalau dari saya, kita mendapat ide bentuk itu dari alam. Mau bentuk apapun itu, mau dia tekstur, dia mau apa, itu pasti dari alam. Ketika kita melihat sesuatu, kita ingin, saya suka seperti itu. Itu kan bilang bentuk kan, Pak? Nggak mungkin itu bayangan atau apa atau itu. Pasti kita akan menelusuri itu apa, modelnya gimana, terus kita mainkan bentuk-bentuknya. Itu yang saya pahami sih begitu, Pak. Nggak mungkin kita tidak ada satu contoh atau bentuk lain yang bisa kita sebagai apa arsitek yang dalam hal ini eh, kita semua kan tetap pada dasarnya melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita itu dan itulah yang kita ciptakan. Itu mungkin Pak terkait konsep pada bentuk ya itu. Terus arsitektur geofil sama arsitek apa tadi desain ya Pak ya. Ah Arsitektur kota dan urban design. Mana iya. yang menurut Ibu Yula? Kalau ini yang jadi itu tadi saya bilang eh, biofilik itu melengkapi kita sebagai arsitektur yang betul-betul melakukan apa yang menjadi tujuan kita itu. Tapi kalau dia arsitektur dalam hal ini dalam tanda kutip ya Pak, dia hanya mengikuti apa dia berkembang itu, tapi dia tidak memakai biofilik, eh, ada yang kurang Pak itu. Ya, Tapi maksud saya penegasannya itu terkait dengan urban design-nya atau arsitektur kotanya. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi secara disiplin ilmunya juga berbeda. yang pasti dia berbeda, Pak. Kalau kita mau menelusuri lebih dalam, makanya saya masih ada di proses itu, Pak. Apakah saya akan mengikuti arsitektur urban atau arsitektur desain itu, yang kota? Itu memang masih dalam kegalauan, Pak. Belum bisa memastikan karena itu ada beberapa buku yang satu mengatakan ini dan ini mengatakan ini, tapi eh,
ketika saya mengalami dan sudah itu, saya bisa memutuskan. Itu yang akan mungkin menjadi satu solusi di dalam disertasi. Jadi tantangan, Pak. Makasih masukannya, Pak Albertus. Oke, Bu Yola. Terima kasih Pak Yos, sudah cukup. Terima kasih Pak Albert, terima kasih Bu Yola. Bu Yola, izin ada satu pertanyaan Pak Bonifacio. Pak Bonifacio itu menanyakan mengenai rencana penelitian Ibu itu apakah alat yang mungkin akan Ibu eh, coba konsepkan secara digital itu apakah ikut mengukur parameter yang tepat untuk menentukan seberapa besar luas area untuk penempatan unsur alam dalam bangunan? Mungkin perbandingan terhadap desain bangunannya, Bu Yola. Apakah ke arah sana atau justru tidak, karena lebih ke kota? Silakan. Yang pasti ke arah sana, Pak. Ya, ya, dari pertanyaan tadi, pasti ke arah sana karena kita mencoba beberapa tools yang ada. Dan kita melihat apakah ini memang berfungsi bagus untuk di daerah kita atau tidak. Makanya kan, tidak mungkinlah kita melakukan sesuatu tanpa mencoba itu. Nah, dari situ baru kita bisa, oh ternyata alat ini kalau mereka cocok, tapi kalau kita tidak, berarti kita harus cari alat yang cocok untuk daerah kita. Itu, Pak. Terima kasih Bu Yola. Mungkin Pak Bonifacio, ada Pak Muhammad Naufal, Pak Afif Naufal yang sudah menulis di chat. Ada yang mau dikomunikasikan secara langsung, saya silahkan. Atau teman-teman yang lain masih ada yang ingin ikut nimbrung, ikut ngobrol, saya silahkan. Eh, Kalau tidak ada lagi, mungkin kita juga waktunya tidak banyak lagi, tapi bisa saya sampaikan sebagai penutup bahwa arsitektur biofilik tidak melulu soal tumbuhan hijau ya. Konsep ini juga mendorong kita untuk tetap terkoneksi dengan tempat serta budaya di mana bangunan itu direncanakan atau didirikan. um, Biofilik ini meskipun terdengar modern karena nanti akan ada artifisial dan lain-lain, ternyata desain biofilik juga sebetulnya sudah dari zaman kuno sudah ada seperti Taman Gantung Babilonia dan lain-lain. Nah, sebetulnya WHO sendiri juga memprediksi kalau gangguan stres, gangguan mental, dan kardiovaskuler akan menjadi penyakit yang sering ditemukan di masa depan karena desain-desain bangunan yang tidak terlalu mengakomodir bagaimana konektivitas dengan alam dan ini harus bisa kita pikirkan sebagai arsitek ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ngobrol bareng Selasa petang kita untuk seri yang ke-31. Kita akan sudahi sampai di sini dan kita akan ketemu lagi di ngobrol bareng Selasa petang di seri yang ke-32. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih untuk perhatian dan kehadirannya. Mungkin di kesempatan terakhir ada yang mau disampaikan Prof. Pur. Silakan Prof. Enggak, Pak. Ditutup aja langsung. Oke. Terima kasih Prof. Selamat malam semua. Sampai ketemu lagi di ngobrol bareng Selasa petang seri yang ke-32. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima Pak kasih Bu Terima Yola, kasih. Pak Yos. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Bu sekalian semuanya. Terima kasih ilmunya, Pak. Nyon pamit. Nggih. Pamit. Terima kasih.